Salawat serta salam tanpa kita sanjungkan kepada manusia agung yang menjadi suri teladan bagi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan pengikut yang berlimpah pula pada kita semua yang hadir di sini khususnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya monggo Ustaz, kajian dimulai karena Ustaz sudah setengah 11 rada telat sedikit. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bila yang akan meninggal adalah seorang mukmin, maka Allah Azza wa Jalla mengutus 2 malaikat. Di hadis sebelumnya jumlahnya jamak, bisa 3 lebih. Kali ini 2. Ya suka-suka Allah mengutus berapa.
dua malaikat dan mengirim dua helai kain dari surga. Malaikat itu berkata, keluarlah, hai jiwa yang tenang. Keluarlah menuju kesenangan dan wewangian. Sedang Tuhan atau Allah ridho kepadamu dan tidak murka. Kalau yang versi Ahmad kemarin redaksinya mirip di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai situ aja. Nanti fadkhuli fi ibadi setelah di mahsyar. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu baru nanti di mahsyar itu. Kalau pas saat kematian sampai situ saja. Itu yang versi Ahmad kemarin. Lalu nyawanya keluar dengan aroma minyak kasturi paling harum yang tidak pernah dirasakan sama sekali oleh hidung siapapun. Karena nikmat ukhrawi itu duniawi tidak bisa membayangkan. Jadi nikmat ukhrawi itu duniawi tidak bisa membayangkan. Maka wewangiannya pun kita juga tidak bisa membayangkan. Yang tidak pernah dirasakan sama sekali oleh hidung siapapun. Sementara para malaikat di segala penjuru langit berkata, telah datang dari bumi roh yang baik dan jiwa yang baik. Maka tidak ada satupun pintu langit yang dia lewati kecuali dibukakan, karena ini roh yang baik. Dan tidak satu malaikat melainkan dia mendoakan dan memintakan ampun untuknya. Jadi malaikat pada mendoakan dia karena ini orang yang baik. Sehingga sampailah dia di hadirat Allah yang Maha Penyayang. Para malaikat bersujud kemudian berkata, inilah hambamu fulan, dia telah engkau wafatkan dan telah menyembahmu tanpa menyekutukan engkau dengan sesuatu pun. Jadi dipuji oleh para malaikat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah roh yang baik, roh yang aromanya wangi. Seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa amal soleh itu aromanya wangi, dicium oleh para malaikat. Makanya kalau ada orang beramal soleh, berbuat baik, malaikat rahmat mendekat. Seperti kita ngaji sekarang ini, hadisnya Sahih Muslim. Semoga Allah terima ngaji kita. Ini kita dikepung oleh malaikat rahmat sampai tembus langit pertama. Jadi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan lebih banyak yang nggak kelihatan ini insya Allah. Yang kelihatan aja segini, yang nggak kelihatan lebih banyak. Belum lagi jin-jin muslim yang ikut ngaji. Ini yang nggak kelihatan sampingku. Belakang putri itu. Nah itu yang enggak. Wong yang kelihatan aja belum tentu semuanya manusia. Lo kan enggak tahu kita. Kan enggak tahu, yang kelihatan aja belum tentu semuanya manusia. Allahu Akbar. Masa Ustaz nanti baca surah Al-Jin. Nanti baca surah Al-Jin. Di surah Al-Jin itu di ayat 19 itu, kalau andaikan para sahabat bisa melihat saat itu ya, maka bangsa jin itu berdesak-desakan di belakang Nabi itu untuk ikut sholat berjamaah. Itu seperti itu. Maka jangan dikira kalau kita ngaji mereka nggak datang. Bisa jadi mereka lebih banyak daripada kita yang kelihatan ini. Allah Akbar. Dalam Sahih Bukhari ketika disebutkan dalam hadis Bukhari terkait sababun nuzul surah, salah satu ayat dalam surah Al-Isra itu ada seorang dukun manggil jinnya. Ternyata jinnya nggak datang-datang. Selang berapa waktu datang akhirnya jinnya. Ini dalam hadis Bukhari ini. Sababun nuzul salah satu ayat dalam surah Al-Isra. Kata jinnya, kata dukunnya marah, kemana aja? Dicari-cari, panggil-panggil gak datang-datang. Kata jinnya, sorry bos,
Kalau bahasa ini mafhum riwayat ini. Sorry bos, saya sudah taubat dan masuk Islam. Masya Allah. Ternyata setan dari bangsa jin bisa taubat dan masuk Islam. Maaf bos, saya tidak mau lagi disuruh-suruh untuk mensihir orang. Jadi jinnya ternyata masuk Islam. Itu di dunia nyata sekarang pun itu terjadi. Monggo. Di dunia nyata sekarang pun itu terjadi. Sehingga saya pernah ada seorang ustadz yang sebut namanya, takut Anda kenal ya. Itu kedatangan tamu seorang dukun dari Depok. Ada dukun dari Depok. Saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya Anda kenal. Pokoknya ada ya. Nah, terus ustadz ini kedatangan tamu dari Depok. Bapak siapa? Saya dukun ustadz. Yang pernah ke dukun pasti hafal. Terus kemudian, kenapa? Ada apa Bapak datang ke sini? Gini Ustadz, tadi malam itu saya panggil, ini mirip seperti di hadis Bukhari itu. Saya kalau dengar cerita ini ingat hadis Sahih Bukhari itu, hadis dalam hadis Bukhari itu. Saya itu panggil jin saya Ustadz, nggak datang Ustadz. Subuh baru datang itu. Saya punya dua orang jin Ustaz. Satunya jin harimau, satunya jin apa saya nggak tahu. Itu saya suruh datang nggak datang, saya marah itu pagi-pagi. Wah, itu saya panggil nggak datang. Dari mana aja kamu itu? Sorry bos, semalam itu saya dengar pengajian katanya. Ada pengajian rupanya. Nah, saya senang dengerin pengajian itu ya, saya taubat sekarang bos. Sorry bos ya, saya nggak mau lagi disuruh-suruh untuk nyihir orang. Saya udah taubat. Kata dukunnya itulah, dia itu datang ke pengajian sampean Ustaz. Ya, saya cari alamat jenengan, nanya sama jin itu. Akhirnya ya ketemu. Akhirnya masuk. Sekarang jin saya udah taubat, saya ngapain lagi Ustaz? Jin saya udah tobat, saya mau ngapain lagi, saya tobat juga. Akhirnya tobat juga dukunnya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan cari-cari ya, jin namanya dukun di Depok. Allahu Akbar. Ya itu jadi merapat karena aroma wangi. Nah, amal soleh yang diulang-ulang itu lama-lama ruhnya juga menjadi wangi. Sehingga ketika wafat malaikat mengenali ini ruh yang baik. Kenapa? Karena aromanya wangi. Itu seperti itu. Allah berfirman suruh dia bersujud. Maka nyawa itu bersujud, lalu malaikat Mikail dipanggil dan dititahkan kepadanya, pergilah bawa nyawa ini dan kumpulkan dia bersama nyawa orang-orang mukmin lainnya sampai aku tanyakan dia kepadamu kelak pada hari kiamat. Karena dia orang beriman dikumpulkan dengan rohnya orang-orang yang beriman. Makanya nanti sebelum diperintah masuk surga ada apa-apa, fadkhuli fi ibadi. Masuk dulu dalam rombongan hambaku yang terpilih, baru wadkhuli jannati, baru masuk ke dalam surga. Karena memang masuk surga itu pakai rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya, dengan rombongan-rombongan. Apa itu? Iya, rombongan ke surga dan rombongan ke neraka. Karena yang berikutnya kan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Kata para ulama, kenapa kok nanti masuk surga pakai rombongan? Karena kalau kita mau masuk surga sendiri punya ongkos berapa? Dan kata Nabi, surga itu mahal. Surga itu apa? Mahal. Kalau kita sendiri punya ongkos berapa gitu? Lek barang-barang lek patungan gitu. Nah, makanya nanti pakai rombongan satu. Yang kedua, kebiasaan manusia di dunia itu bikin rombongan, bikin kelompok. Senengnya itu manusia itu bikin kelompok. Makanya nanti di akhirat itu ya berkelompok-kelompok. Itu yang sering saya bilang di sini.
monggo lah jenengan punya komunitas goes tah nopo, komunitas yang mubah, selama itu mubah ya tidak apa-apa. Tapi harus ada yang kayak gini, ini harus ada. Yang semoga ini nanti nyambung ke rombongan utamanya, yaitu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tidak usah terus begitu masuk majelis taklim kecewa. Ya, saya kecewa Ustaz. Ternyata isinya orang majelis taklim itu tidak seperti yang saya bayangkan. Kan ada orang tuh bayangkan orang majelis taklim itu soleha semua gitu. Apik kabeh, tiba ya macam-macam. Kan ngoten nggih? Sehingga ada orang yang ngomong ke saya ternyata mereka tidak seperti yang saya bayangkan. Wow. Terus moto gabung di majelis taklim. Ya salah. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa manusia itu kalau mau bergaul dengan manusia yang lainnya dan sabar dengan fitnahannya, itu lebih aku sukai kata Nabi, daripada dia menyendiri. Karena kalau sendiri itu salah itu nggak ada yang ngingetin gitu loh. Tapi kalau bareng-bareng kan ada yang ngingetin. Ada tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sehingga insyaallah tidak akan tersesat insyaallah. Itu misalnya. Karena kata Nabi al-Kamakal yang diterkam oleh serigala itu kambing yang sendirian, domba yang sendirian. Kalau bareng-bareng enggak. Kenapa? Karena ada saling mengingatkan antar domba itu. Itu seperti itu. Jadi kalau bareng-bareng ada yang mengingatkan. Yang diterkam oleh setan ya, yang baiknya sendirian itu rawan diterkam oleh setan. Hatta ustadz sekalipun atau kiai sekalipun atau ulama sekalipun itu rawan. Itu seperti itu. Allah. Makanya beberapa ulama itu membatalkan uzlahnya itu setelah membaca hadis tadi itu. Oh ternyata yang lebih disukai oleh Rasulullah kita tetap bergabung di tengah-tengah masyarakat. Ya walaupun pengertian gabung bukan berarti terus berlebihan sampai nonggo petan-petan di rasan-rasan ya. Nggih mboten. Lek di kampung kan ngoten nggih kampung. Lek kalau di kota enggak ada ya. Petan-petan kan mboten di kota nggih lek. Teng desa kan petan-petan sak ngrasani ini barang. Makanya ada orang yang ngomong kalau tinggal di kampung itu, tinggal di desa, di kampung itu memang alamnya asri. Itu Bu Nur Hasanah kalau posting status foto alam itu asri alam. Di kampung itu alamnya asri, menyenangkan, menenangkan, kecuali mulut tetangganya. Sampai ada film baru judulnya Cocote Tonggo ya. Oh, lanjut. Oh, jadi sabar dalam bergaul dengan orang-orang baik itu masih lebih baik daripada apa? Memutuskan untuk menyendiri, uzlah itu. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Sesudah itu diperintahkan supaya diperluas kuburnya selebar 70 hasta, lebar banget lah pokoknya. Dan panjangnya 70 hasta juga, pokoknya panjang kali lebar. Lalu dihembuskan ke dalamnya berbagai jenis wewangian dan ditutupi dengan sutra. Dan jika si mayit itu mempunyai hafalan sebagian dari Al-Quran, maka kuburnya dicukupi dengan cahaya Al-Quran. Ya, syukurlah yang sering baca Al-Quran, bersyukurlah yang punya hafalan Al-Quran. Punya Ustadz Al-Ikhlas, lumayan daripada enggak sama sekali. Saya setuju nih Bang, saya setuju. Daripada enggak punya sama sekali. Dan karena ada orang-orang tertentu itu yang hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua kan ada. Tapi jenengan jangan putus asa nih. Saya ini ada cerita seorang kiai itu. Kalau ada orang sowan, Pak Kiai nasihati saya supaya husnul khotimah gitu. Yang datang orang sepuh-sepuh. Kata kiai itu, ini kiai di Jawa Timur sana ya. Seingat saya di Jawa Timur sana kiainya itu. Nah itu bila bilang ke orang yang datang itu, ya udah hafalkan Al-Quran. Ada orang datang lagi kiai, pengen husnul khotimah, ya sudah hafalkan Al-Quran. Itu beliau. Lama-lama putranya itu protes. Bah, kata putranya, bah, niki loh bah,
ngerti yang setiap saya terjemah ya, setiap orang yang datang minta nasihat jenengan supaya husnul khotimah. Padahal orangnya udah sepuh. Kok panjenengan suruh ngapalin Al-Qur'an itu loh, apa gak mesake? Apa enggak kasihan itu bah? Kata putranya setengah protes. Kata beliau, justru itu yang saya harapkan dari menghafal Quran itu mereka semua husnul khotimah. Loh, tapi kan mereka enggak hafal-hafal, kalau namanya orang tua, bah. Hafal 2 tadi lupa, 1 hafal 1 lupa semua. Bahkan ada yang ngapalin 5 itu lupa 7 itu ya ada. Saking parahnya. Singkat kata singkat cerita, ya justru itu yang saya harapkan, dia akan terus berjuang bermujahadah sampai mudah-mudahan kalaupun dia meninggal dalam keadaan sedang berjuang menghafalkan Al-Qur'an. Pun paham nggih? Nah, niku. Allahu Akbar. Nah, ya, kalau seusia panjenengan, seusia saya, seusia kita yang sudah tidak muda lagi ini, itu rumus menghafalkannya adalah hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Nah, itu rumusnya nih. Hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Maka kuburnya dicukupi dengan cahaya Al-Quran, dan jika tidak, maka dijadikan cahaya di dalam kuburnya seperti cahaya matahari, layaknya seperti pengantin baru. Ini yang saya kurang serap terjemahannya, pengantin baru. Yang betul pengantin nggak pakai baru. Dia tidur tidak dibangunkan kecuali oleh adanya orang yang paling dia cintai. Jadi memang di antara nikmat kubur itu tidur seperti di hadisnya itu tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Itu dulu guru saya yang terjemah kayak begini. Saya protes itu. Protesnya sekarang setelah nikah maksudnya. Saat itu saya nggak protes. Guru saya pas nerangin. Pokoknya nikmat kubur itu diantaranya adalah ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru gitu. Saya ngebayangin pengantin baru itu tidurnya enak gitu. Pengantin baru itu. Begitu saya jadi pengantin baru, nggak bisa tidur. Melutek, umek, gak karu-karuannya. Gak kober turu. Jadi yang betul bukan seperti tidurnya pengantin baru. Terjemahannya pas itu tidur seperti tidurnya pengantin gitu aja, priayi gitu, api itu tidurnya gitu. Tapi sama aja sih walaupun pengantin baru yang ngiler podo ae. Tidak dibangunkan kecuali adanya orang yang paling dia cintai. Maksudnya nikmat kubur itu, nikmat itu di antara nikmat apa? Tidur. Kalau di surga enggak ada nikmat tidur. Kalau di surga tidak ada nikmat tidur, karena tidur itu saudaranya mati. Sementara di surga tidak ada mati. Makanya terus orang di surga itu hanya ada kasur tapi tidak ada tidur. Di surga itu ada kasur tapi nggak ada tidur. Amung laya-laya tak, laya-laya. Allahu Akbar. Jika ada orang yang sangat dia cintai, barulah dia bangun dari tidurnya seakan-akan belum kenyang dalam tidurnya. Dan apabila yang akan mati adalah orang jubahat. Nah, ini tadi orang mukmin, karena orang jubahat. Maka Allah mengutus kepadanya 2 malaikat dan mengirim pula sepotong kain kasar, bukan kain sutra, kain kasar. Baunya lebih busuk, pakai kof busuk, dari apapun yang busuk, dan lebih kasar dari apapun yang kasar. Welek kain pembungkusnya itu. Kedua malaikat itu berkata, keluarlah hai jiwa yang kotor. Kenapa kotor? Karena perbuatannya kotor. Keluarlah menuju air yang amat panas dan adab, sedang Tuhan marah kepadamu. Keluarlah, betapa buruk apa yang telah kamu lakukan untuk dirimu. Jadi orang ini saya membayangkan amalnya jahat dan tidak pernah tobat gitu aja. Karena kesalahan itu bau busuknya bisa dihilangkan dengan wewangian istighfar, bisa dihilangkan dengan wewangian taubat. Itu diantaranya. Makanya saya sering sampaikan di sini, jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Terus gitu aja. Saya sering sampaikan di sini pula bahwa istiqomah yang Allah tuntut dari kita itu bukan istiqomah seperti istiqomahnya malaikat. Malaikat itu kalau disuruh sujud terus sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti. Itu malaikat.
Malaikat itu lurus, nggak ada bengkoknya itu malaikat, nggak ada putusnya itu malaikat. Kalau kita manusia tidak sama dengan malaikat. Kita dalam konsep istiqomahnya kadang ada bengkok-bengkoknya. Namanya manusia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita segera luruskan kembali. Kadang ada putus-putusnya, yang penting disambung kembali. Kadang ada jatuh-jatuhnya, yang penting bangun lagi. Kadang ada kotor-kotornya, yang penting mandi lagi. Terus begitu. Jangan pernah berhenti, terus begitu. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah. Makanya kan dalam Islam itu konsep futur itu diakomodir. Futur itu apa? Muwales itu. Itu diakomodir. Hanya Nabi mengingatkan kalau malesnya itu jatuh pada sunnah, dia masih selamat. Tapi kalau sudah keluar dari sunnah atau durhaka, itu yang alamat celaka. Makanya capek istirahat, jangan berhenti, nanti sambung lagi. Saya sering buat analogi sederhana, yang itu Nabi buat juga ketika Nabi menggambarkan tentang sholat kan. Bagaimana kalau seandainya depan rumah kalian itu ada air sungai yang jernih, airnya mengalir, kalian mandi di situ sehari 5 kali. Apakah masih tersisa daki dalam tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah, itulah sholat. Sholat itu kan seolah-olah Allah memberikan kepada kita jangkar kesadaran tentang pentingnya selalu kembali kepada Allah. Makanya orang yang baik itu dalam pandangan Islam, dalam konsep Nabi itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya. Kalau bahasanya Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu potensial bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu kata kuncinya itu di situ itu. Selagi kita masih mau begitu aman masih. Ini yang sering saya contohkan untuk mengingatkan kembali aja. Kita nyapu lantai, ngepel lantai rumah kita itu dengan keyakinan penuh nanti ya kotor lagi. Tapi kita pel lagi, kita sapu lagi. Kenapa Bu? Karena kita butuh bersih. Kita mandi di pagi hari tadi dengan keyakinan penuh nanti ya dekil. Tapi kita yang mandi lagi, kenapa? Karena kita butuh bersih. Itu terus kita lakukan itu Bu, terus kita lakukan. Karena kita butuh bersih. Begitulah harusnya kita bersikap dalam kehidupan ini. Namanya manusia, mungkin kita pas ngaji ini lagi solihah semuanya itu. Tapi namanya orang, nanti sore atau siang atau apa, terpengaruh drakor lagi misalnya. Namanya orang, misalnya. Di sini nggak ada tempat lain gitu di sini tempat lain. Misalnya, ya wes gimana lagi? Yang penting terus kita berusaha memberikan diri kita dengan aneka kebaikan-kebaikan. Makanya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu pernah sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajari saya amalan yang membuat saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nasihat Nabi sederhana, Bu. Idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan. Kalau engkau berbuat yang tidak baik, maka segera ikuti dengan kebaikan. Di hadis yang lain, tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Karena dalam Al-Quran ada rumus di surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Makanya kita ngaji gini nih Bu, insyaallah di samping dapat pahala, semoga ya, amin insyaallah. Bersamaan ini juga insyaallah dosa kita dihapus. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, saat kita melangkah dari rumah untuk taklim ini kan, malaikat mengepakkan sayapnya, tanda menghormat kepada kita, terus mendoakan kita ampunan. Ditambah lagi ikan-ikan di lautan. Belum lagi nanti kita pulang. Dalam hadis sahih Muslim, malaikat kembali
Begitu sampai di langit ditanya oleh Allah, dari mana kalian? Dan Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Itu hanya bahasa administrasi. Dari mana kalian? Kata malaikat, dari menghadiri majalisul dzikr. Di hadis yang lain majalisul ilm. Para ulama tidak membentrokkan dua riwayat itu karena majelis ilmu juga majelis dzikir. Apa yang mereka mau, kata Allah kepada para malaikat? Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Kalau melihat bagaimana? Lebih rajin lagi. Taklimnya itu lebih rajin lagi. Apalagi yang mereka mau? Selamat dari siksa nerakamu ya Allah. Apa mereka pernah melihat nerakaku? Tidak pernah ya Allah. Kalau melihat gimana? Lebih rajin lagi. Apalagi yang mereka mau? Menatap maha indah engkau, berjumpa dengan engkau wahai Allah. Apa mereka pernah melihat aku? Belum pernah ya Allah. Kalau melihat bagaimana? Wah, lebih rajin lagi. Ya sudah, kata Allah kama qala, dalam ini mafhum pada untuk mereka apa yang mereka harapkan. Semoga kita dapatkan semua itu. Amin. Allahumma amin. Nah, menariknya ada satu malaikat yang ngomong dalam hadis itu. Hadisnya Sahih Muslim. Kata malaikat itu, ya Allah, ada satu orang bersama dengan mereka tapi tidak termasuk golongan mereka. Duduk bersama dengan mereka tapi tidak dalam golongan mereka. Maksudnya tidur. Ngaji sambil tidur. Kata malaikat, apakah dimasukkan juga ya Allah? Dimasukkan juga enggak ya Allah? Kata Allah, tidak kecewa siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Masya Allah. Jadi yang tidak kecewa siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Ibu-ibu kalau pas ngantuk, mending datang ke majelis taklim. Ngoten nggih? Ngoten. Ini yang hadir on bagaimana kan ada ini ada yang hadir in, ada hadir on kan? Insyaallah dapat juga. Amin. Lanjut. Sampai mana tadi? Maka nyawanya keluar dengan bau paling busuk sepanjang yang pernah dirasakan oleh hidung siapapun. Aroma dosa itu busuk sekali sampai malaikat itu menjauh 1 mil 1 mil. Ibu-ibu misalnya misalnya ibu didolimi orang gitu ya misalnya. Jangan didolimi lah. Misalnya ibu lagi kesel gitu ya. Ibu, Astagfirullah. Itu malaikat mendekat wangi aromanya. Morong mulai ngomeli bapake. Pancen anake sapa kon iki? Itu aromanya busuk, malaikat langsung menjauh itu. Oh, bapake kok diomeli ya. Misalnya kan ada itu orang itu kalau marah sama anaknya yang dihukum malah bapaknya ya. Loh, salah apa aku mah? Maka nyawanya keluar dengan bau paling busuk sepanjang yang pernah dirasakan oleh hidung siapapun. Sementara di seluruh penjuru langit para malaikat berkata, telah datang dari bumi roh yang kotor, jiwa yang kotor karena kelakuannya kotor, maka ruhnya juga kotor karena perbuatannya busuk, maka ruhnya aromanya busuk. Dan oleh karenanya seluruh pintu langit ditutup, tidak boleh masuk. Dia tidak diizinkan naik ke langit, makanya nanti diletakkan di sijin, Bu. Di sijin itu ya lapis bumi ke-7 itu. Itu nerakanya barzah itu di sijin itu. Kemudian dia tidak diizinkan naik ke langit, kemudian diperintah supaya kuburnya dihimpitkan terhadapnya dan dikirim kepadanya ular-ular sebesar leher onta. Kemudian ular-ular itu memakan dagingnya sampai habis, sama sekali dari tulangnya tidak tersisa, dan dikirim pula kepadanya para malaikat yang tuli dan buta, mungkar nakir maksudnya. Mereka ikut memukulinya ketika malaikat lain memukulnya, dan juga tiap pagi dan sore ditampakkan di hadapannya bakal tempatnya di neraka kelak, sebagaimana firman Allah di surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan sore Allah tampakkan neraka kepadanya.
Dan oleh karenanya dia berseru, biarlah yang dialaminya itu berlangsung terus, jangan diteruskan ke neraka. Dikubur keadaannya seperti itu sebelum nanti diteruskan ke neraka gitu maksudnya. Jadi diwajar entek-entekan di alam barzahnya itu. Kemarin sudah kita kutip tentang hadis sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres, nggih. Orang kalau barzahnya bermasalah, alamat kedepannya lebih bermasalah lagi. Makanya ini kalau sampai disiksa begini, naudzubillahi min syarri dzalik. Menurut riwayat Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin akan meninggal dunia, maka datanglah kepadanya para malaikat rahmat membawa sutra putih seraya berkata, keluaran dengan ridha dan diridhai menuju kepada kesenangan dan wewangian dan kepada Tuhan yang ridha dan tidak murka. Maka nyawanya keluar dengan aroma seperti minyak kasturi yang paling harum, sehingga para malaikat bergegas menyambut dan memberikan kepada yang lain sehingga mereka sampai di pintu langit. Para penjaga pintu pun berkata, alangkah harum bau yang kalian bawa dari bumi ini. Kemudian para malaikat membawa nyawa tersebut kepada arwah kaum muslimin lainnya, mukminin lainnya. Mereka menyambut kedatangannya dengan sangat gembira, melebihi gembiranya seorang dari kamu sekalian atas datangnya keluarga yang telah lama pergi. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang dilakukan si fulan, apa yang dilakukan fulana. Para malaikat menegur mereka, biarkan dia masih sedih mengingat dunia. Dan manakala nyawa itu bertanya, apakah dia belum datang kepada kalian? Mereka berkata, sepertinya dia pergi kepada ibunya Hawiyah. Riwayat ini serupa dengan ini, maksud saya ada dalam kitab Az-Zuhd Barak. Hadisnya hasan kalau dalam kitab ini, kalau kata Syekh Albani hadisnya malah sahih. Jadi nanti itu orang kalau sama-sama dirahmati itu kayak reunian gitu loh, ketemu gitu. Ya reunian dengan keluarganya orang-orang yang beriman itu ketemu. Nanti mereka saling bertanya kabar, bagaimana kabarnya si fulan, bagaimana si fulana, bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya, itu tanyakan. Kalau diberitakan bahwa anak cucunya itu baik, dia seneng sambil berkata, ya Allah, sempurnakanlah nikmat pada anak cucuku itu. Tapi kalau seandainya dikabarkan anak cucunya, wah saya kan anakmu nduwablek yang anakmu saiki wis dadi bandar ya, naudzubillah misalnya dari naudzubillah. Maka orang ini sedih sambil berkata, ya Allah, jangan matikan anak hamba ini sampai engkau kembalikan dia ke jalanmu. Itu sedih. Itu ada di kitab ini juga riwayatnya di dalam kitab Az-Zuhd Barak. Sanadnya hasan kalau di sini, kalau versi Syekh Albani rahimahullah sependek yang saya baca malah disahihkan yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab itu. Tapi kalau nggak sefrekuensi, walaupun saudara nggak ketemu, tadi kan yang meninggal nanya, loh, di hadis nggak ada lohnya itu modifikasi ya. Ini si bapak ini belum kelihatan, emang belum datang ke sini. Di hadis yang lain ditanya, emang kenapa kalau bahasa kita ya? Beliau meninggal lebih dulu sebelum saya. Kok nggak kelihatan di sini? Yang lain ditanyakan, iya saya nggak tahu. Ada yang nyotok, saya tahu. Dia kemarin pergi kepada ibunya Hawiyah. Di riwayat yang lain, tadi ini lebih simpel dari riwayatnya. Di riwayat yang lain itu lebih detail itu. Oh dia karena nggak ada, ternyata dia pergi ke ibunya Hawiyah. Maksudnya apa? Masuk neraka. Oh rupanya walaupun keluarga, kalau yang satu masuk surga, satu masuk neraka itu nggak pernah ketemu di barzah bahkan. Nah, perpisahan itu bukan kematian. Perpisahan itu kalau yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Nah, kita berusaha agar sekeluarga, bahkan sekampung, bahkan senegara masuk surga semua. Amin Allahumma insyaallah. Tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Nah, jadi rupanya di barzah saja sudah disortir, Bu. Jadi di barzah saja sudah disortir. Orang yang dirahmati dengan yang diadab itu enggak bareng sudah, disortir sudah. Nanti di mahsyar disortir lagi, Bu. Kan ada dinding pemisah di surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 12-13 itu
Itu orang munafik ketika mau nebeng cahaya orang beriman itu dibentak, suruh mundur. Surah Al-Hadid ayat 12-13, surah ke-57 ayat 12-13. Baca terjemahannya deh biar jelas coba. Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13. Monggo yang mau baca terjemahannya. Nggih. 12-13. Nggih, monggo. Surat Al-Hadid ayat ke-12. Nggih. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding-dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luar hanya ada azab. Itu orang munafik teriak-teriak. Kalau orang beriman kan bercahaya, dijamin masuk surga. Orang munafik bangkit, dia teriak, nebeng cahayanya dong. Teriak, nebeng cahayanya dong. Terus dibentak. Kalau di tafsirnya bentak itu malaikat. Tidak boleh, mundur. Cari sendiri cahayamu. Terus dibuat dinding pemisah antara orang beriman sama orang munafik itu. Ada pintu penghubung dalam tembok itu. Bagian luar ada adab, bagian dalam ada rahmat. Orang beriman dirahmati, orang munafik CS diadab. Jadi di mahsyar sudah ada pemisahan juga. Dan kenapa orang munafik teriak mau nebeng cahaya? Mahsyar itu gelap. Ustadz, katanya matahari cuma 1 mil di atas kepala. Iya, tapi cahayanya padam, tinggal baranya saja. Karena sebelum kiamat matahari padam. Maka nanti di mahsyar matahari itu tinggal baranya saja. Orang yang beriman karena ada cahaya dari tubuhnya bekas wudhu itu diantaranya, maka dia tenang. Orang munafik gak punya cahaya, teriak-teriak dia nebeng mau minta cahaya. Maka tidak boleh oleh malaikat dibentak, suruh mundur, suruh cari cahaya sendiri, tapi nggak bisa, akhirnya dibuat dinding pemisah itu. Yang mendapatkan rahmat dapat fasilitas, aneka fasilitas. Yang nggak dapat rahmat, yang dapat adab itu tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu nanti ketika pembagian rapot pun itu perlakuannya berbeda antara orang yang masuk surga sama ahli neraka. Ahli surga akan menerima catatan amalnya dari arah depan dan kanan. Sementara yang ahli neraka itu menerima dari arah kiri atau dilempar dari belakang. Nanti begitu dihisab juga berbeda perlakuannya. Ada yang bebas hisab masuk surga langsung, ada yang bebas, ada yang dimudahkan hisabnya selamat juga masuk surga, ada yang didesak dalam hisabnya, ini yang celaka. Nauzubillah min syarri dzalik. Nanti di mizan juga begitu. Ada yang dimenangkan timbang, ada yang tidak ditimbang langsung masuk neraka, ada yang enggak ditimbang langsung masuk surga, ada yang ditimbang dan dimenangkan timbangan kebaikannya masuk surga, ada yang kalah timbangan kebaikannya dan dia masuk neraka. Nauzubillah min syarri dzalik, itu yang terakhir itu. Macam-macam. Nanti ketika ngantri, sebutkan dalam di sini nanti ya, insyaallah kita akan ketemu. Ngantri ke Sirat. Ngantri ke Sirat itu ada 2 barisan ahli surga sama barisan ahli neraka. Barisnya beda kan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Barisannya beda-beda nanti. Dan riwayat terangkan nanti barisannya beda. Allah, cuman ada riwayat yang menarik nanti di belakang, tapi itu pembahasannya tentang sirat ya. Hadis ini lemah, tapi maknanya sahih. Insyaallah maknanya sahih. Nanti saya terangkan kenapa kok maknanya sahih.
pas baris ngantri ke sirat ahli surga sama ahli neraka itu ngelihat ahli surga itu ngelihat ahli neraka. Ternyata ahli neraka yang dia lihat itu adalah orang yang pernah membantu dia. Maka orang yang ahli surga itu mengatakan dalam riwayat itu ya, kalau bahasa kita, Bu, jenengan kenal saya? Tidak kenal, panik katanya mau neraka. Saya, Bu, orang yang pernah ibu bantu dulu pas saya nyantri. Kan ibu yang bantu Al-Quran saya dulu. Ibu dulu yang bantu pesantren saya. Ibu dulu yang bantu dakwah saya. Ibu dulu yang pernah bantu perjuangan saya. Ibu dulu yang pernah bantu masjid saya. Ibu dulu yang pernah bantu dakwah saya. Maka orang ini berdoa sama Allah, ya Allah, orang ini baik banget loh ya Allah. Dulu pernah bantu perjuangan saya. Tolonglah ya Allah agar orang ini bareng sama saya masuk surga. Itu syafaat. Dengan izin Allah, Allah berikan syafaat orang itu dan masuk dalam barisan surga bareng orang itu tadi. Kenapa maknanya sahih? Pertama, para ulama berdalil dengan Ashabul Kahfi. Nun sewu nggih. Anjing mawon, anjing segawon. Sama saja. Itu saja bisa bareng masuk surga bersama Ashabul Kahfi gara-gara membantu dakwanya Ashabul Kahfi. Apalagi manusia. Satu dulu. Yang kedua hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Orang yang kaya yang banyak bersedekah, banyak membantu perjuangan dakwah di jalan Allah terutama. Itu nanti akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kenapa? Karena membantu perjuangan mereka. Membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Membantu perjuangan dakwahnya para siddiqin, para syuhada, pejuang-pejuang di jalan Allah. Maka mereka yang membantu akan dibarengkan nanti. Itu dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Makanya hadis itu walaupun ada yang menganggap dhaif, lemah, tapi maknanya sahih insyaallah. Mumpung kita masih hidup, ringankan diri kita, sebagian harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, supaya nanti kita dapat syafaat seperti itu dan izin Allah. Wah, itu enak yang duitnya banyak, Ustadz. Kita yang uangnya nggak banyak, bagaimana Ustadz? Gampang, kasih tahu yang uangnya banyak. Iya betul, kalau kita uangnya nggak banyak, kasih tahu yang uangnya banyak. Anak kita mulai kerja colek, jangan lupa loh, sebagian gaji kamu untuk masjid, musola, majelis taklim, pesantren, fuqara masakin. Kita ingatkan anak-anak kita. Nah, jadi kalau ada teman yang duitnya banyak tapi kok infaknya kurang, kita colek. Itu dalam hadis Sahih Muslim, kita yang membantu, kita yang memberitahu itu dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Dalam hadis Sahih Muslim. Atau suami sendiri colek, ayo mas, ojo senengi dhewe ae, ono iku musala macam. Kita ingatkan supaya ada investasi akhiratnya. Itu kita yang ngingetin dapat pahala yang sama itu nanti. Insyaallah. Ngoten nggih. Nah, itu diantara. Makanya banyak membantu kebaikan itu potensial masuk surga itu. Karena nanti orang yang dibantu yang baik itu kalau masuk surga tidak akan sendiri, dia mesti ngajak itu. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah ya, hadisnya sahih al-maqal, ketika ahli surga masuk surga itu dia berkata, ya Allah, mana dulu teman saya yang bareng sama saya sholat dan puasa. Di hadis itu dua itu. Itu kalau kata para ulama itu maksudnya itlaqul juz'i iradatul kul, maksudnya menyebut sebagian untuk semua amal soleh, maksudnya yang dulu ngaji bareng sama saya, yang dulu pernah membantu perjuangan saya, itu dicari. Dalam hadis itu ternyata yang ditanya itu masuk neraka dalam hadis itu. Maka kata Allah dalam hadis kursi itu, hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih ya. Ada dalam kitab ini hadisnya, nanti insyaallah kita baca. Kata Allah, jemput yang bersangkutan, ajak bareng masuk surga. Ngoten nggih. Nah, itu makanya monggo sering-sering membantu kebaikan, terutama untuk orang-orang yang baik produktif kebaikannya, agar nanti kita mudah-mudahan bisa bareng-bareng masuk surga. Yang penting sambungannya kan langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Karena perjuangan jalan Allah itu sambungan intinya nanti puncaknya dengan sambungannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Kalau nggak ada saya teruskan nanti insyaallah. Monggo silakan kalau ada. Tanya, protes, marah boleh. Oke, monggo. Bagus. Betul tidak salah, memang ada penjelasan sebagian para ulama yang menyebutkan orang beriman saat mengalami sakaratul maut, saat mengalami siksa di dalam barzah, itu sedikit banyak akan mengurangi siksaan nanti di neraka, di akhiratnya nanti. Sekarang tanggal berapa, Bu? 17 nih. 17. Ya, jadi betul tidak salah ada riwayat itu, tapi sependek yang saya pahami tergantung dari jenisnya, Bu. Tergantung dari jenisnya. Jadi gini, ada jenis siksaan itu yang mungkin akan menjadi meringankan beban yang bersangkutan nanti di akhirat. Kalau itu merupakan bagian dari hal yang merupakan mukafirat. Mukafirat itu semacam penggugur dosa. Tapi akan berbeda nanti kasusnya kalau itu berkaitan dengan semacam DP Poskot. Jadi ini DP-nya neraka. Untuk nanti cashnya dibayar di neraka itu sendiri. Itu naudzubillah yang model begitu itu. Makanya gini, Bu. Ada hadis qudsi, hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Ada seorang tua yang meninggal, dalam hadis itu sebutkan orang tua yang meninggal, orang tua di hadis itu sebutkan yang meninggal orang tua. Kuburnya awalnya itu sempit, awalnya kuburnya itu. Lama-lama melapang laksana istana. Indah sekali kuburnya. Terus si orang tua ini bertanya, "Ya Allah, kenapa ini? Tadinya kubur saya sempit, sekarang kok seperti istana, kenapa?" Kata Allah dalam hadis qudsi itu, karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Jadi saya membayangkan pas dia mati amal solehnya kurang, anaknya masih kecil-kecil. Ya anaknya masih kecil-kecil. Nah, terus kemudian pas gede-gede anaknya jadi anak yang soleh, solihah. Banyak mendoakan dia. Nah, rupanya ini meringankan yang bersangkutan, bahkan bisa jadi tidak hanya di barzah, seterusnya pun dimudahkan oleh Allah karena barokah istighfarnya anak-anaknya yang soleh tadi itu. Nah, itu contoh aja. Tapi kan ada yang Nabi sebutkan sebagai orang yang mandul kan, dalam hadis Ahmad itu. Orang yang mandul itu kata Nabi okamokol bukan orang yang tidak punya anak, tapi orang yang banyak anaknya tapi tidak satupun yang mau mendoakannya. Yang ini bisa jadi penderitaan di akhirat itu akan semakin memberatkannya karena kedurhakaan anaknya yang semakin parah itu akan memperparah keadaannya di barzah hingga di nerakanya nanti, kalau itu semua karena andil dia. Nah, jadi ada kedurhakaan anak itu karena andil orang tuanya. Tapi ada yang tidak karena andil orang tuanya. Kalau tidak karena andil orang tuanya, artinya orang tuanya sudah berusaha mendidik, mengingatkan, menasihati, mendoakan, ning anak sing duablek. Nah, itu insya Allah nggak ngaruh ke orang tuanya tadi. Tapi kalau ini karena ulah orang tuanya dan orang tuanya mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah tentang masalah ini, dan itu berlangsung terus kedzaliman itu sampai hari kiamat misalnya, maka ini alih-alih meringankan malah tambah membebani yang bersangkutan. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya paling enggak kata kuncinya ditobat. Nah, kita ini jangan pernah berhenti bertobat untuk semua dosa-dosa kita. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, maupun yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Matan nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal itu bukan dengan tempat yang maaf yang ada mungkin atau seperti itu yang
perilakunya itu sangat jahat karena dia Iya. akan terbawa. Iya. Nah, juga ada sekarang ini kan karena lahannya terlalu sempit, jadi orang itu kan didobel Ustaz. Bagaimana sebaiknya itu? Ya itu ya. Oke. Pencerahannya Ya, dalam kitab ini memang ada pembahasan tentang pentingnya memakamkan seseorang itu di pemakamannya orang-orang soleh dan berusaha menghindari pemakaman yang di dalamnya banyak orang jahatnya. Karena sedikit banyak itu kalau ada makamnya orang soleh, dia kecipratan rahmatnya atau barokahnya. Sementara kalau di tempat orang yang jahat itu ya sedikit banyak terganggu. Kalau makamnya orang soleh, di samping memang yang bersangkutan dirahmati oleh Allah dan rahmat itu menyebar ke sekelilingnya, pasti dapat dampaknya lah. Nabi menggambarkan dalam kitab ini ya, sebagaimana kalau kita di dunia punya tetangga yang soleh, ya, jadi sedikit banyak pasti kita kena kecipratan kebaikannya. Tapi kalau tetangga yang jahat, sebagaimana di dunia sedikit banyak kita pasti terganggu, maka di barzah pun juga demikian adanya. Makanya anjurannya agar memakamkan seseorang itu di pemakaman orang-orang soleh atau dihindari pemakaman yang di dalamnya banyak orang yang jahatnya itu atau orang yang enggak benernya itu. Itu betul ada dalam pembahasan dalam kitab ini ada riwayat tentang itu. Kalau Nabi menganalogikakan dalam kitab ini aukamakol dengan istilah tetangga itu. Nah, itu satu dulu. Kemudian yang kedua mengenai ditumpuk. Kalau idealnya satu lubang untuk satu orang sampai hari kiamat. Kalau kita bicara idealnya, karena kubur itu kehormatan bagi seorang Muslim. Jadi maka jangan digali kecuali ada udzur. Ada udzur yang dimaksud misalnya ini kalau tidak segera dimakamkan tidak nemu kuburan nih. Nemu nih dek kono ikut tok kuburane wong tuane tak sapa ngoten. Sehingga terpaksa, namanya juga terpaksa nih. Digalilah di situ. Itu dan ketentuan kalau masih ada jenazahnya tidak boleh sebenarnya. Tutup lagi cari yang lain. Tapi kalau sudah tidak ada jenazahnya, sudah tinggal serpihan-serpihan mungkin atau apa, itu tidak apa-apa dipinggirkan. Kayak di Saudi itu kan tiap berapa tahun kan dibuka gitu. Dibuka kalau masih ada jenazahnya ditutup lagi. Kalau masih ada jenazah ditutup lagi. Kalau masih ada jenazahnya ditutup lagi. Kalau jenazahnya sudah nggak ada, tinggal serpihan-serpihan tuh biasanya ditaruh di kayak semacam kotak gitu. Di situ ada rak-raknya di kuburan itu. Karena mereka kan padang berbatu ya, jadi bentuknya kayak batu gitu. Ada rak-raknya gitu. Yang sependek saya pernah di shoot di video apa di YouTube atau di mana itu. Ada rak-rak nyimpen itu. Jadi tetap di kuburan itu. Jadi kalau jenazahnya masih utuh atau masih ada itu ditutup lagi biasanya, nggak dimakamkan, nggak diisi dengan jenazah yang lain. Jadi boleh tidak apa-apa, tapi kalau terpaksa, kalau memungkinkan ya satu lubang satu orang satu lubang. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih. Nggih, monggo. Bagaimana kalau kita menolong untuk memberikan kemudahan dalam kemaksiatan? Misalnya menyediakan sarannya untuk joget-joget, untuk nyanyi-nyanyi. Sonhorek. Sonhorek. Ya, itu bagaimana Ustaz? Kan Al-Qur'annya bilang di surah Al-Maidah itu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Karena kalau kita berserikat dalam dosa dan permusuhan, maka kita akan dapat dosa yang sama dengan yang melakukan. Jadi sebagaimana kalau kita menolong kebaikan kita dapat pahala yang sama, kalau kita menolong keburukan kita akan dapat dosa yang sama. Mana dalil Al-Qur'annya? An-Nisa ayat 85 itu, Bu. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapapun yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Dan barang siapa memberikan pertolongan yang buruk, maka dia akan menanggung dosa yang sama dengan
pertolongan yang buruk tersebut gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu hati-hati. Jadi terus gimana Ustadz kalau dulu kita pernah kan udah tobat? Insya Allah sih nggak akan dilanjutkan dosanya kalau udah tobat. Itu mirip pertanyaan ada jamaah saya saat itu saya ngisi kajian di PLN saat itu. Ada jamaah saya dia nanya ke saya, Ustadz bagaimana ya Ustadz ya? Saya dulu pernah ngajarin orang nyolong listrik Ustadz. Dosa saya mengalir nggak Ustadz ya? Saya bilang mengalir, saya bilang gitu. Terus gimana caranya Ustadz? Ya tobat, saya bilang. Tobat minta ampun kepada Allah. Emang kalau tobat diputus dosanya Ustadz? Insya Allah diputus. Masa Ustadz? Sampai panggil saya Ustadz bilang masa, saya bilang. Ada dalilnya Pak, saya bilang gitu. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya atau dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala dan begitu seterusnya. Ngaten nggih? Jadi yang penting taubat, minta ampun kepada Allah. Syukur-syukur tabayun, jelaskan pada mereka jangan tiru yang dulu saya ajarkan ya, itu salah misalnya. Makanya kan itu kalau Ibu pernah mendengar penjelasannya Ari Kuntung CS itu yang artis hijrah dengan majelis taklim musyawarahnya itu. Nah itu kan mengatakan dulu kami telah banyak mencontohkan keburukan. Sekarang kami sudah tobat, ingin berusaha mencontohkan kebaikan. Ya, jadi kalau bisa sih, kalau kemarin kita pernah memfasilitasi aneka keburukan, taubatnya sekarang memfasilitasi aneka kebaikan. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Ibu membantu seseorang untuk sekolah di baik. Kira-kira kenapa kok harus milih sekolah itu, kenapa? Kalau saya boleh tahu kenapa? Apa memang nggak ada pilihan lain sekolahnya kecuali itu atau kenapa? Kalau kenapanya atau memang beda keyakinan? Baik, saya mau terangkan dulu gini ya. Kalau dengan sekolah di tempat itu pada akhirnya misalnya anaknya itu maaf ya menjadi murtad misalnya, atau iman Islamnya luntur misalnya ya, maka sedikit banyak yang membantu pasti ada andil itu. Sedikit banyak pasti ada andil. Tapi kalau dia meyakini begini, dia meyakini insya Allah anak ini tidak terpengaruh karena di sekolahnya itu tidak mempengaruhi itu misalnya gitu ya. Karena kalau waktu sholat tetap suruh sholat, saat pelajaran agama sebelah itu dia tidak harus ikut misalnya gitu ya. Sehingga kemudian iman Islamnya terjagalah untuk status yang bersangkutan itu. Nah, dengan pertimbangan itu karena lebih kepada tadi itu misalnya kok saat kecolongan anaknya menjadi murtad misalnya, semoga Allah ampuni. Tapi kalau dia sudah tahu konsekuensinya karena begitu kuat pengaruhnya kepada anak itu termasuk akidahnya, kalau dia lebih mengedepankan itu daripada pertimbangan akidahnya, maka ya tanggung risikonya dengan segala konsekuensinya. Walaupun saya pernah tahu ada beberapa tokoh kita itu lulusan sekolah agama sebelah juga. Tokoh kita, jadi kalau baca profilnya Habib Rizik Hafizahullah kan beliau kan pernah sekolah di begitu. Beberapa kawan-kawan ustadz itu lulusan sekolah agama sebelah itu. Tapi itu kan itu kalau orang Jawa bilang untung-untungan kan gitu. Ya pas untung qadarullah ya selamat ngono. Gak untung ya wassalam ya. Ya saya punya jamaah juga, beliau ngajinya rajin. Dulu ya sekolah di sekolah kayak gitu. Banyak juga yang begitu ya ada. Tapi kan enggak tahu dari sekian ya sudah ada riset apa enggak statistiknya bagaimana terkait dengan antara yang selamat dengan yang enggak selamat lebih banyak mana gitu aja. Memang ada beberapa tokoh itu yang
tidak ada masalah sih gitu loh. Tapi kalau suatu saat ada masalah sementara ada andil dia, sedikit banyak pasti berdampak itu. Kemungkinan besar tidak ada. Saya juga sekolah dari kecil di sekolah Katolik. Terus, nah ini. Maksud saya dalam hal ini hanya pemilihan sekolah saja ya, tidak ada yang untuk sampai. Nah, iya, saya ulang tadi, kalau memang diyakini insya Allah tidak akan terjadi itu, niat dia baik kan, insya Allah ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah, mudah-mudahan. Ya, berarti ibu termasuk satu dari banyak orang yang Allah selamatkan dengan izin Allah. Berarti. Kalau kita menolong orang tersebut, apakah kita menolong dalam kebaikan atau kemaksiatan? Ibu fokus pada kemanusiaannya aja, gak usah fokus pada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan fokus pada kemanusiaannya itu, ibu masuk dalam kategori yang sudah berbuat kebaikan insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya kayak kita ngasih makan orangnya nggak sholat, ya kita nggak usah niat mentenaga dia nggak sholat, terus kita lihat manusianya aja. Sebagai manusia kita bantu dia. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Atau cukup dulu? Cukup nggih? Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini